Mereka tinggal di kampung, tidak diverifikasi, tidak dibuktikan apakah dia miskin atau tidak. Masa di kampung fakir miskinnya sampai 80%? Gitu ya? Data statistik saja di atas 15%, kan? Katakanlah dari warga kampung itu miskin itu 20%. Sudah sangat tinggi itu, 20% dari total warga di kampung. Ini enggak, 80% miskin. Jadi udah terima zakat fitrah, ya dibagi-bagi lagi, hampir semuanya miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-69 tahun ketiga edisi Senin 17 April 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, di penghujung bulan Ramadan kita tentu ada kewajiban bagi seorang muslim, yaitu membayar zakat. Kali ini kita akan angkat tema tentang menyempurnakan puasa dengan zakat bersama narasumber kita, Bapak Said Muhammad Hussein. Beliau adalah Amil Zakat Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz lah nih ya, bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, cuma puasa kan tidak seproduktif di luar puasa. Tidak seproduktif, tapi ibadahnya makin produktif dong. Mestinya. Harusnya ya. Tapi nggak lagi galau nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sebenarnya bukunya nih Ustadz ya. Ini ada buku karangan Ustadz Said Muhammad Hussein, judulnya Merawat Bingkai Syariah. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Zakat syariah juga ya? Zakat harus syariah juga. Tapi tema kita juga menarik nih, berkaitan juga dengan syariah nih, Ustadz, menyempurnakan puasa dengan zakat. Nah, seperti apa sebenarnya kewajiban muslim dalam membayar zakat? Ya, seorang muslim wajib berpuasa, ya, wajib berzakat, wajib salat, wajib melaksanakan ibadah haji, baru kemudian menjadi seorang muslim yang ideal. Jadi tidak cukup hanya seorang muslim itu melaksanakan salat saja, puasa saja, tanpa berpikir bagaimana dia mampu membayar zakat dan bisa naik haji. Ya begitu kan? Jadi semangat puasa ini adalah semangat ketakwaan kepada Allah SWT, tentu ketakwaan yang total. Jadi kita juga meningkatkan spiritualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT melalui ibadah puasa. Nah, yang belum mampu berzakat tentu harus ada motivasi supaya ya produktivitas ekonominya meningkat, penghasilannya meningkat, sehingga suatu waktu akan menjadi pembayar zakat. Suatu waktu akan mampu menjadi orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu yang sudah mampu, maka setelah puasa atau sebelum puasa ini berakhir, dia harus menunaikan kewajiban zakat. Dan nanti akan kewajiban haji, yang mendaftarlah sebagai calon jamaah haji. Nah, yang dekat di depan adalah kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi menyempurnakan ibadah puasa ini dengan membayar zakat fitrah adalah suatu kewajiban. Nah, nanti yang lain adalah juga membayar zakat mal atau zakat penghasilan. Oke, jadi kepada siapa dibebankan zakat fitrah itu nih? Kalau zakat fitrah itu kan seluruhnya, termasuk bayi yang baru lahir. Jadi ada bayi yang lahir di malam lebaran, itu juga wajib zakat fitrah. Itu namanya kan zakat jiwa yang diwajibkan, dan itu ringan sekali. Hanya 2,5 kg beras atau 2,8 kg, kan ringan sekali. Jadi hampir seluruh kaum muslimin mampu membayarnya. Tapi kalau nanti zakat mal, zakat penghasilan, kan udah ada standarnya, standar penghasilan ya. Tapi berbeda nggak sih Ustadz? Maksudnya dari tahun ke tahun gitu, pembayaran zakat itu takarannya berbeda-beda nggak sih? Oh tidak, zakat fitrah itu tetap zakat fitrah kan? Iya, maksudnya kan kalau misalnya, mohon maaf, Ustadz misalnya waktu Mina SMA nih, kalau misalnya bayarnya kan cuma 1 bambu. Kalau sekarang kan udah takaran 1 bambu. Gimana sih takarannya nih Ustadz? Dia kan ketentuan fikihnya atau standar Arab itu adalah 1 sa'. Sekarang dirumuskan di kita di sini 2,5 kg, atau saya baca di tempat lain 2,8 kg. Kalau kita baca fatwa Majelis Ulama Aceh tahun 2014 itu rumusannya 2,8 kg. Jadi supaya mudah menghitung, kan kita masyarakat terpelajar sekarang, masyarakat kota, 2,5 atau 2,8 kg. Itu tidak berubah-ubah, tetap saja dibayar berdasarkan ukuran
makanan pokok. Kalau kita kan makanan pokok kita di sini beras, atau dibayar dengan uang senilai makanan pokok itu, tidak berubah-berubah, dan itu ringan sekali. Dan sebenarnya pembicaraan atau diskusi zakat fitrah itu sederhana sekali. Sederhana artinya ya berapalah 2,5 kilogram. Tapi kalau itu. seandainya keluarganya misalnya ada 8 anggota ataupun 8 anak, itu kan agak terbebankan juga misalnya bagi orang nggak mampu nih. Ya kalau dia tidak mampu ya tidak bayar. Oh, tidak mampu berarti bisa dong nggak membayar zakat. Nah, Yes. itu ini pertanyaannya kan Ya. sering juga nih pemirsa PTM ya. Apakah memang zakat itu kewajiban yang wajib ketika memang ditinggalkan itu berdosa, termasuk orang yang sebenarnya berhak dia menerima zakat justru harus membayar zakat gitu, misalnya fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi sekarang sepertinya langka keluarga yang tidak ada cadangan beras atau tidak cukup makan. Katakanlah kalau memang dia tidak ada beras atau makanan pokok untuk makan hari itu, hanya cukup untuk sahur saja, untuk buka puasa nanti tidak ada, apa yang mau dibayarkan? Tidak wajib. Justru dia berhak menerima zakat fitrah. Tetapi kan tidak banyak lagi, 1-2 keluarga yang seperti itu, dan itu terbatas sekali. Maksudnya dari segi hukumnya itu kan wajib atau gimana? Bagi orang yang mampu atau enggak? Kan beda nih, kalau haji wajib bagi orang mampu. Kalau zakat fitrah itu apakah memang diwajibkan kepada umat muslim atau seperti apa? Diwajibkan, termasuk yang dia miskin. Termasuk. Karena dia nanti katakanlah dia punya beras cadangan untuk 3 hari. Ya kan, dia bayar zakat fitrah malam ini. Mungkin malam ini juga dia akan menerima kembali haknya sebagai fakir miskin dari fitrah itu. Nah, justru yang diterima bisa lebih banyak kan? Bisa beberapa kali lipat. Jadi tidak membuat kondisi dia lapar besoknya. Dan bahkan sebenarnya filosofi zakat fitrah itu adalah membahagiakan, menyenangkan kaum muslimin di hari raya itu. Atau 3 hari lebaran itu, supaya makanannya cukup, dia bisa lebih baik lagi, dia bisa beli satu pakaian misalnya, dia ikut bergembira lah bersama kaum muslimin yang lain. Ustadz, tapi juga ada kerap sekali menjadi pertanyaan ya di tengah masyarakat kita, pemirsa PTM, apakah misalnya kan kadang-kadang kan orang nih nggak prepare ketika memang bulan Ramadan itu, oke lah bagi orang yang mampu dia bisa membeli beras kapan saja atau memberi dengan uang kapan saja. Tapi kan bagi orang tidak mampu, kadang dia pengen gitu membayar zakat tetapi dengan hutang, bisa nggak? Maksudnya hutang dulu nih. Kenapa dia harus hutang? Karena memang dia ingin membayar zakat tetapi keinginannya itu kan nggak ada uang pribadi, tapi dia hutang gitu, boleh nggak? Janganlah. Jadi kalau memang dia kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, berasnya tidak ada, atau uangnya tidak ada untuk membayar zakat fitrah, ya tidak wajib bayar kan? Siapa tahu ada. Saya pernah ketemu memang kira-kira belasan tahun yang lalu ada satu keluarga memang nggak ada makanan. Tidak ada, berasnya tidak cukup, dia hanya cukup untuk sahur saja, tapi untuk buka puasa dia harus cari, bisa jadi dia juga ngutang. Nah, yang terjadi adalah dia memang tidak bayar zakat fitrah. Nanti dia akan menerima zakat fitrah karena memang lagi sedang sangat miskin. Tapi lagi-lagi keluarga yang sangat miskin seperti itu di Aceh sekarang kan langka sekali. Tapi rata-rata keluarga itu ada cadangan beras lah 3 hari. Nah, lalu dia bisa bayar zakat fitrah dengan beras yang ada atau dengan cadangan uang yang ada, tapi nanti dia akan menerima zakat fitrah kan. Justru dari senif yang lebih banyak, senif fakir biasanya di Aceh dibayar lebih banyak. Oke, artinya tidak dianjurkan berhutang untuk membayar zakat ya, karena memang kalau kita di perkotaan mungkin sudah agak terbuka misalnya, tapi ada di beberapa pedesaan memang kurang paham mengenai soal zakat ini yang harus kita terangkan kepada pemirsa PTM ya Ustadz ya. Kemudian untuk membayar zakat fitrah sendiri nih Ustadz, apakah hanya dengan beras, apakah bisa dengan uang, takarannya sama atau seperti apa? Ya, pengalaman saya ketika saya remaja dulu tahun 80-an, kemarin juga Ustadz Ahmad menceritakan bahwa ketika dia remaja juga seperti saya alami, bahwa tahun 80-an itu masyarakat membayar zakat fitrah itu boleh dengan beras, dengan makanan pokok, dan ada juga yang membayar dengan uang. Jadi dianggap sama-sama boleh, sama-sama sah. Tapi kemudian di Aceh tahun 2014 ada fatwa Majelis Ulama Aceh yang juga membolehkan kedua-duanya membayar dengan makanan pokok, dengan beras itu 2,8 kg. Bagi yang menganut mazhab yang berbeda dengan Syafi'i itu analoginya ke gandum, nanti ke kurma,
itu zakatnya setakaran 3,8 kilogram. Jadi lebih mahal. Jadi yang membayar dengan uang itu lebih mahal. Tapi kemudian kalau kita baca kanun tentang Baitul Mal, kanun 10 tahun 2018, itu zakat fitrah itu boleh dibayar dengan makanan pokok. Makanan pokok orang Aceh itu kan beras, boleh dengan uang. Nah ini menjadi sangat variasi pandangan dalam masyarakat, belum satu sekarang. Makanya setiap akhir Ramadan itu selalu ada diskusi kan, selalu ada berita di koran, ini bayar pakai uang atau pakai makanan pokok. Nah, kalau atau yang makanan pokok yang bukan mazhab Syafi'i tadi, analoginya ke gandum atau kurma, bisa lebih mahal misalnya. Nah, diskusi ini saya kira perlu diselesaikan oleh ulil amri ya, oleh pemerintah kita di sini. Terus kalau misalnya yang membayar pakai uang misalnya, apakah misalnya beda lembaga penerimanya? Kalau misalnya beras, kalau di kampung-kampung otomatis ke keciknya ya. Nah, kalau uang seperti apa? Apakah sama? Ya sama saja. Sama ya. Ya, dulu ketika saya remaja dan cerita Ustadz Ahmad tadi, Ustadz Ahmad itu imam besar di Lumbata, bahwa orang ada yang membayar dengan beras, kemudian orang membayar dengan uang, nanti ketika didistribusikan, ya sebagian dikasih beras, sebagiannya uang. Jadi orang senang sekali. Dia penerimanya kalau di kampung itu kan imam kampung, di menasah kampung, ada juga di masjid misalnya, ada juga sekarang malah lembaga-lembaga amil zakat yang menerima juga zakat fitrah. Oke, untuk waktunya sendiri nih Ustadz, kapan sebaiknya umat muslim yang berpuasa di seluruh dunia, mungkin waktunya berbeda, kapan waktu yang tepatnya nih untuk sebelum hari raya, sebelum salat Aid. Jadi kalau di Aceh itu biasanya masyarakat membayar 3 hari terakhir Ramadan ya. 3 hari terakhir ya, mulai Ramadan. 27 itu sudah ada panitia, sudah efektif. Tapi bagi masyarakat yang ingin membayar di awal Ramadan, boleh juga dibayar di depan. Tapi kewajibannya adalah sebelum salat Aid. Jadi begitu berakhir puasa, belum salat Aid, waktu itu diwajibkan zakat fitrah. Tapi untuk memudahkan masyarakat, panitia zakat fitrah, maka disediakan waktu 3 hari. Biasanya 3 hari sudah selesai ya. 1 hari pengumpulan, 1 hari pendistribusian, sudah selesai kerja panitia. Jadi sehingga sebelum hari raya atau malam hari raya itu paling kurang ya fakir miskin itu sudah menerima zakat fitrah. Sehingga dia bisa tadi mungkin bisa menutupi kekurangan berasnya, atau sebagian tadi yang dia terima dalam bentuk uang dia bisa beli baju anaknya, atau kan anaknya kecil. Artinya dalam proses pembayaran zakat fitrah ini tidak boleh lewat batas waktu yang ditentukan? Ya, tidak boleh melewati salat Id. Kalau misalnya melewati, hukumnya memang bukan lagi zakat fitrah, sudah dianggap sedekah biasa. Oh gitu, jadi udah hilang ya? Ya, kok dia sudah salah, dia tidak menunaikan zakat fitrah. Ya. Kemudian ada kasus lagi nih Ustadz, misalnya benar nggak sih kalau misalnya contoh nih, kan masing-masing keluarga misalnya dari desa ada anaknya yang merantau misalnya ke luar negeri pendidikan, apakah benar ketika kita membayar zakat itu di mana kita lebaran, atau memang harus di mana kita lebaran, atau memang bisa dibayar sama keluarga yang ada di kampung? Nah itu seperti apa? Ya, jadi prinsip zakat itu di mana kita bekerja, di situ dibayar zakat, itu dianun untuk zakat mal atau zakat penghasilan. Kalau zakat fitrah itu kan sederhana sekali, sedikit sekali ya. Jadi idealnya memang juga dibayar di tempat kita berdomisili. Karena ya di tempat lain kan dibayar orang lain lagi yang bayar fitrah aja, tetap ada fitrah kan. Gitu. Tidak ada daerah nanti yang minus zakat fitrah, karena zakat jiwa kan di mana-mana orang berada, ada jiwa orang, ada membayar zakat fitrah, di sana fitrahnya tersedia gitu. Cuma kadang-kadang orang tua kan ingin memudahkan anaknya pendidikan misalnya. Masih pendidikan di rantau di Banda Aceh, mau dibayar di kampung saja ya, itu kan ya tidak menjadi masalah gitu. Tidak menjadi masalah, artinya dibayar sama keluarga utama ya. Meskipun misalnya kondisi anak yang memang masih ditanggung oleh keluarga dan itu dibebankan kepada keluarga lagi ya, tidak dibayar di luar. Kemudian ini masalah juga pembayaran zakat ini, Ustaz, kan kerap sekali terjadi misalnya dalam proses pembagian. Nah, siapa sebenarnya orang yang wajib menerima zakat? Apakah misalnya kalau di kampung-kampung itu kan kadang dalam pembagian zakat pun ada
maksudnya masyarakat masih bilang ini kok pembagiannya nggak adil seperti itu. Ada yang harusnya berhak, tiba-tiba dia dapat sedikit seperti itu. Malah yang banyak mungkin dapat pengelolanya, pengurusnya. Ini seperti apa? Ini harus dijelaskan. Ya, sebenarnya manajemen pendistribusian zakat fitrah itu kan sederhana sekali, mudah sekali dilakukan. Cuma ada dua pandangan di sini, bahwa mazhab Syafi'i itu cenderung membagi zakat fitrah itu seperti zakat mal, 8 senif, atau di Aceh itu 7 senif. Sementara kalau kita mengacu kepada sunnah Nabi, kepada hadis-hadis Nabi, peruntukan zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Jadi kalau ada amil, dia menerima sedikit saja. Nah, tapi pandangan ini kan belum dipahami dengan baik. Atau di sebagian daerah hanya dikenal zakat fitrah saja, tapi tidak ada zakat mal, ya kan? Atau tidak ada baitul mal kampung di sana yang menggerakkan zakat mal. Jadi andalannya atau yang dia kenal sepanjang tahun, bertahun-tahun adalah hanya zakat fitrah. Dibagilah zakat fitrah itu sampai 7 senif. Kemudian ketika dibagi seperti itu, zakat fitrah yang potensinya sedikit sekali, ya yang menerima juga sedikit. Apalagi dibagi 7 tadi, atau dibagi 8 senif, kayak gitu. Sedikit sekali kan? Nanti ada fakir, ada miskin, mu'alaf juga dapat, ibnu sabil juga dapat, fisabilillah juga ya. Jadi kan menjadi sedikit sekali. Tapi kalau zakat fitrah ditutupi dengan zakat mal, maka ini zakatnya akan banyak. Di luar puasa pun sepanjang tahun akan ada zakat yang dibagi-bagi, yang didistribusikan. Nah, sementara zakat fitrah bisa fokus saja untuk fakir miskin. Nah, amil bagaimana? Panitia itu, ya dia ngambil sedikit saja. Dia bekerja 3 malam. Nggak harus dia ngambil 1 bagian. Dia ngambil sedikit saja. Berapa wajar dia dapat honor di dalam 3 malam itu? Katakanlah 150.000 ya. Dengan keadaan itu saja. Artinya gitu. Yang didistribusikan itu lebih banyak ke yang berhak menerima ya. Misalnya kayak yatim ataupun fakir miskin. Tapi fokusnya fakir miskin. Fakir miskin. Fokus, ya. Jadi nanti yang bagaimana dengan yang gharim, misalnya orang berutang, dengan ibnu sabil, dengan fisabilillah, senif-senif yang lain. Itu ditutupi dengan zakat mal. Ditutupi dengan zakat harta. Di Aceh kan ada lagi zakat padi. Itu zakat mal kan? Ada zakat penghasilan. Kemudian nanti ada zakat-zakat yang lain yang dikumpulkan oleh Baitul Mal. Jadi sebenarnya potensi zakat itu besar. Jadi harus dipadu antara zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi kalau ada kampung-kampung yang berpikir masalah diselesaikan oleh zakat fitrah, ya tidak terselesaikan. Karena sedikit ya? Ya, sedikit sekali. Dan berapalah beras itu ketika dijual misalnya, atau yang bayar dalam bentuk uang, uangnya pun sedikit sekali kan. Gitu. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu adalah hanya bagaimana membahagiakan fakir miskin di hari raya itu. Fakir dan miskin. Membahagiakan ya, membahagiakan fakir miskin pada momentum Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Terus kemudian ini kan Anda di sini sebagai amil zakat Baitul Mal Aceh, tentu berbeda dong zakat mal dengan zakat fitrah secara hakikatnya. Kalau misalnya zakat mal itu bisa nggak dibayar pada bulan Ramadan? Sebenarnya dibayar kapanpun sama saja. Masa jadi, ada hal yang membedakan nggak di spesial di bulan itu Ramadan? pandangan masyarakat saja, bahwa pandangan masyarakat di Indonesia ini zakat mal itu lebih baik dibayar di bulan Ramadan. Mungkin asumsinya karena banyak penceramah mengatakan bahwa Allah melipat gandakan pahala, termasuk pahala membayar zakat di bulan suci Ramadan. Jadi informasi teman-teman lembaga zakat di Indonesia ini, itu sampai 70 atau 80% pembayar zakat itu dilakukan di bulan Ramadan. Jadi pendapatan zakat di bulan Ramadan itu besar sekali. Oh, termasuk zakat mal? Zakat mal lah. Okay. Zakat mal itu, atau zakat penghasilan gitu. Besar sekali. Jadi kalau hitungan zakat mal sebenarnya kan dia setahun. Haulnya setahun. Jadi kalau kita menggunakan hitungan Januari, kita membayar berarti Desember. Berarti zakat mestinya dibayar setiap Desember. Tapi kalau orang membayar bulan puasa, berarti dia hitungannya startnya bukan di bulan Muharram berarti kan. Tapi dia setiap bulan puasa dia akan menunaikan kewajibannya. Tapi hitungan sudah setahun juga. Kalau mengacu ke sunnah Nabi sebenarnya, anjuran dalam Islam itu hitungan bisnis kita dari Muharram sampai akhir tahun kan. Tapi kalau itu ada kesulitan pembukuan ternyata.
kita kan banyak orang profesional, kemudian nanti zakat perusahaan, zakat bisnis. Pembukuannya kan dari Januari sampai Desember. Ya, jadi yang penting tidak salah mengingat saja. Kalau memang menunaikan zakatnya di bulan Ramadan, whole-nya di bulan puasa, berarti dia membayar zakatnya di bulan puasa. Jadi setahun sekali. Nah, sementara yang pegawai, karyawan, dia membayar zakat penghasilan profesinya, itu dia cicil setiap bulan. Ya, jadi dia nggak perlu bayar tahunan lagi. Yang dibayar tahunan nanti adalah mungkin penghasilan-penghasilan yang belum dipotong, yang belum dibayar di luar gaji, di luar penghasilan. Mungkin dia ada bisnis lain. Nah, banyak juga yang menunaikan di bulan puasa ini, termasuk zakat emas misalnya. Oke, tapi ini berkaitan tentang gaji ini menarik nih Ustadz ya, karena ada beberapa case yang mempertanyakan sebenarnya terkait tentang kewajiban membayar zakat harta. Misalnya gajinya tuh berapa sih Ustadz yang harus dibayar? Misalnya kalau PNS kan udah jelas nih, ada langsung dipotong kan ya untuk zakat ya kan, tanpa harus dia men-save amal, harus langsung dipotong sama pemerintah untuk bayar zakat. Tapi kalau misalnya orang yang non PNS itu kan kadang-kadang misalnya kerjanya berapa batas gaji yang dia harus wajib mengeluarkan zakat hartanya? Kalau sekarang gaji 6,7 juta. 6, juta. Gaji atau penghasilan seseorang itu negeri atau swasta 6,7 juta. Di bawah itu belum wajib zakat. Nah, tapi ketika dia penghasilan dia ini per bulan ya. Nah, nanti konsep fikihnya dia dikali 12 atau nanti udah dikali 12 dibagi 12 karena dia cicil per bulan gitu ya. Nah, tapi di bawah itu dia belum wajib zakat, di bawah 6,7. Berarti banyak dong kalau misalnya kita lihat mayoritas pekerja yang nggak wajib membayar zakat. Jangankan UMP, mungkin di bawah UMP gajinya. Ya, gitu. Karena kan apalagi di Aceh ini biaya hidup kan tinggi, besar ya, biaya perumahan, transportasi, komunikasi, konsumsi, nah semuanya cukup besar, biaya pendidikan, ya dihitung. Jadi dia kan kadarnya bukan uang tadi, jadi konversinya ke emas. Jadi seseorang yang penghasilannya sudah senilai 94 gram emas setahun, dia wajib zakat 2,5%. Maka dihitunglah dengan harga emas. Dapatlah per bulan itu 6,9 atau berapa tadi 6,9 juta atau 6,7 juta per bulan ya, dia sudah wajib zakat. Oke, kalau misalnya usaha nih Ustadz, karena kan usaha itu kan kadang ada, kadang nggak ada gitu keuntungannya. Itu dihitung dari segi apa sih, totalitas modal dengan keuntungan? Dari keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Ya, kalau keuntungan itu bersih, per tahun ya? Ya, kalau keuntungan bersihnya setahun bisnisnya senilai 94 gram emas, maka dia sudah wajib zakat 2,5%. Perusahaan juga begitu. Ya, kan banyak perusahaan yang dilihat pembukuannya, akuntansinya, kalau laba bersihnya sudah senilai 94 gram emas, laba per tahun itu zakatnya 2,5%. Gitu. Oke, kalau tabungan? Ya, sama saja. Jadi kalau tabungan sudah mengendap sepanjang tahun senilai 94 gram emas, sudah mengendap setahun itu, sama seperti emas kan, juga haulnya setahun, maka zakatnya juga 2,5%. Tapi kalau tabungan di bawah nilai 94 gram emas, katakanlah masih di bawah 70 juta gitu kan, ya tidak wajib zakat. Gitu. Tapi kalau ya tabungannya sudah setahun stabil 70 juta ke atas, ada yang miliaran misalnya, dia harus hitung zakatnya 2,5%, sama seperti orang bayar zakat emas setiap tahun. Tujuan adanya Baitul Mal itu kan sebenarnya untuk mempermudah ya, untuk membantu kaum-kaum yang membutuhkan. Termasuk salah satunya nggak sih orang-orang yang terlilit hutang? Ini yang sulit dideteksi. Jadi orang yang berhutang, terlilit hutang itu pengalaman Baitul Mal sulit sekali dideteksi. Katakanlah dia jujur, tapi dia tidak punya catatan, dia tidak punya bukti tidak mampu membayar hutang. Yang banyak adalah orang utang kredit. Nah, utang kredit, ya, kredit itu. Jadi kredit itu orang berutang bukan karena kebutuhan, bukan karena kebutuhan pokok. Jadi yang berhutang di sini maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini kan enggak. Dia bikin rumah baru, dia beli kendaraan baru, begitu kan? Dia bikin rumah kos misalnya kan. Oke, jadi yang harus dibantu sama Baitul Mal itu yang terlilit hutang seperti apa? Justru Baitul Mal Aceh itu merumuskan untuk Senif Gharib itu yang berutang, Baitul Mal membuat definisi baru. Ternyata orang berutang sekarang adalah ketika bencana.
ada bencana alam, ya banjir bah misalnya, atau dia kebakaran, ya segera datang Baitul Mal. Dia tidak punya apa-apa lagi. Jadi untuk masa panik itu, dia berhak mendapatkan zakat. Seperti kemarin tuh bencana kita yang terakhir di mana? Pidijaya, Pidijaya. Ya, bisa dikeluarkan zakat dari senif gharim itu. Nah, itu yang bisa dirumuskan oleh Baitul Mal. Tapi yang berutang tadi, kita sulit sekali mendapatinya. Ada 1-2 kasus yang bisa dideteksi oleh Baitul Mal. Ternyata memang ada orang tua tidak sanggup bayar SPP anak di sekolah. Betul ada memang. Kita buktikan ada surat keterangan sekolah bahwa betul si anak ini sudah terutang SPP 6 bulan. Dan kita cek penghasilan orang tuanya, kita cek rumahnya, ternyata betul dia miskin. Itu bisa dipenuhi, bisa diambil dari senif hutang tadi. Tapi kalau hutang kredit tadi, bagaimana kita buktikan? Begitu. Oke, jadi memang penelusuran tim Baitul Mal ini harus yang... Ya, tugas Amil kan, tugas Baitul Mal, dia harus terampil menganalisa, dia harus ke lapangan, harus dia cross check 1-2 orang bahwa betul ini fakir dan betul miskin. Oke, sejauh mana nih Baitul Mal maksudnya dalam proses berjalannya sudah puluhan tahun pasti ya untuk melihat maksudnya tujuan untuk menyerahkan atau mendistribusikan hasil zakat Baitul Mal yang memang diserahkan kepada orang itu tepat sasaran? Ya, Baitul Mal mengandalkan verifikasi data. Verifikasi data. Ya, jadi data itu bisa diminta dari mana saja, dari lembaga, dari perorangan, dari desa, dari Baitul Mal kampung, begitu, dari Baitul Mal kabupaten kota. Tapi Baitul Mal tidak percaya persis data itu bisa digunakan. Jadi petugas Baitul Mal dia melakukan verifikasi ke lapangan. Artinya ada tim khusus. Ya, ya, semua turun ke lapangan, nanti dibuat tim, ya, disebar, dia pelajari, verifikasi faktual di lapangan itu. Apakah benar ini surat keterangan miskin? Penghasilannya berapa? Nah, ada orang bisa menyembunyikan penghasilannya. Oke lah, dia tidak punya penghasilan bulanan, tapi ternyata dia punya sawah, dia punya kebun, dia punya kerbau, dia punya sapi gitu. Jadi dihitung asetnya berapa. Oh, ini tidak termasuk miskin. Dikeluarkan dari data itu. Jadi itu menurut saya kelebihan Baitul Mal adalah verifikasi faktual di lapangan. Karena kan banyak juga nih lembaga-lembaga yang memang juga bukan kan, masa selain Baitul Mal kan pemerintah juga sering menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tetapi kan banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pastinya. Dan itu mungkin yang membedakan dengan Baitul Mal itu adalah tingkat verifikasi datanya ya, tidak ngasal ya. Ya, sebenarnya zakat fitrah gitu juga. Pendistribusian zakat fitrah mestinya harus diverifikasi juga. Harusnya, tapi kalau di kampung itu kan pasti orang geciknya udah tahu dong yang mana harus. Tapi masalah di kampung adalah beberapa kampung, saya kan tinggal di kampung, tidak diverifikasi, tidak dibuktikan apakah dia miskin atau tidak. Masa di kampung fakir miskinnya sampai 80%? Gitu ya? Data statistik saja di atas 15% kan? Katakanlah dari warga kampung itu miskin itu 20%. Sudah sangat tinggi itu, 20% dari total warga di kampung. Ini enggak, 80% miskin. Jadi udah terima zakat fitrah, ya dibagi-bagi lagi, hampir semuanya miskin. Nah, berdosa nggak Ustaz? Dosa lah. Berdosa nggak orang yang pura-pura miskin dan sebenarnya dia nggak berhak menerima zakat, tapi... Ya, tapi siapa yang menjelaskan dosa? Teku kampung nggak bilang dosa. Tungku Amil itu, ketua Amil di kampung, itu adalah Tungku Imam kampung. Bertahun-tahun seperti itu, dia tidak bilang dosa, dia tidak bilang salah. Kecuali 1-2 orang, karena dia sering mendengar ceramah, dia mendapatkan edukasi zakat, dia dengan kesadaran sendiri, dia mundur. Tunggu, saya tidak berhak menerima. Saya nggak usah dimasukkan lagi sebagai menerima zakat fitrah. Nah, ini menurut saya hal-hal seperti ini perlu dibenahi. Harus turun, ada pihak yang membenahi. Ada Dinas Syariat, ada Baitul Mal, ada MPU. Kita beri edukasi ke masyarakat kampung itu kan. Jangan zakat fitrah itu, semua serahkan zakat fitrah, semua terima zakat fitrah. Jadi sehingga tidak efisien kan. Seharusnya misalnya yang orang yang tidak mampu mendapatkan lebih bisa save beras yang banyak ataupun ini tiba-tiba kebagi-bagi kan jadi tambah sedikit, berkurang ya jatahnya. Jadi dia sasarannya fakir dan miskin. Kalau dia tidak miskin, ini dalam standar pemerintahnya, jangan terima zakat fitrah. Ya kan? Kalau janda gimana? Nah ini banyak juga yang bertanya, ada janda kaya, ada janda kaya tuh dapat fitrah nggak sih atau dapat bantuan nggak sih? Dilihat asetnya, dilihat penghasilannya kan. Mungkin banyak aset ditinggalkan oleh suaminya, begitu kan. Kalau dia kaya ya tidak.
Tapi begitu ya. kalau misalnya anak yatim yang misalnya kaya tetap dapat atau seperti apa? Enggak, Nah, ini juga enggak. Anak juga ya? yatim kalau dia kaya, asetnya banyak, ya tidak, dia bukan miskin. Jadi sasaran zakat fitrah adalah fakir dan miskin itu. Harus dilihat betul-betul fakir dan miskin. Karena Zakat kadang-kadang- juga begitu, zakat mal kan, zakat penghasilan juga. Sasaran utamanya adalah baru nanti senin-senin yang lain, Ibnu Sabil, Fisabilillah, program-program yang lain. Tapi sekarang kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan itu dengan zakat dan dengan zakat fitrah. Dengan zakat mal dan zakat fitrah. Sudah cukup lama kita mengelola zakat mal, zakat fitrah, tapi angka kemiskinan kan tidak turun-turun. Iya. Itu Ya, karena itu tidak efisien tadi kan. Ya. Tidak efektif, tidak tepat Jadi sasaran. memang diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh atau dimanapun berada, jangan memiskinkan diri ya. Kalau memang berhak ya berhak, kalau memang tidak tidak. Karena memang kalau memang bukan hak milik kita, tentu akan juga pertanggungjawabannya di akhirat ya Ustaz ya. Oke, Ustadz mungkin karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan closing statementnya kepada masyarakat Pehtem khususnya di Provinsi Aceh tentang mensucikan diri dengan membayar zakat fitrah. Silahkan Ustaz. Ya, yang pertama kita mungkin sudah merasakan ya, sudah mulai sedikit lebih takwa karena kita sudah di penghujung Ramadan, dan target dari puasa Ramadan ini adalah juga menyempurnakan ketakwaan kita. Untuk itu mari kita sempurnakan puasa ini dengan menghitung zakat penghasilan, zakat mal, kita tunaikan saja di penghujung Ramadan ini melalui lembaga-lembaga yang ada. Ya, kalau ke Baitul Mal akan lebih baik. Yang kedua, kita sempurnakan puasa kita dengan kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah itu mudah sekali kita bayar melalui amil-amil yang ada di kampung-kampung. Nah, zakat fitrah ini menurut kanun Baitul Mal tahun 2018 itu boleh dibayar dengan kadar dengan makanan pokok, dengan beras, boleh dibayar dengan kadarnya, boleh dibayar dengan uang gitu. Nah, ada fatwa MPU yang memisahkan ini, bahwa kalau membayar dengan uang itu harus menggunakan mazhab selain Syafi'i. Saya kira ini perlu diskusi lebih lanjut supaya fatwa MPU ini diatur dengan kanun. Jadi yang mengikat dan menjadi hukum positif adalah kanun. Jadi untuk itu fatwa MPU supaya tidak menjadi diskusi terus-menerus di dalam masyarakat, maka perlu bagaimana dibuat legislasi dalam bentuk kanun. Apakah nanti disempurnakan kanun Baitul Mal atau dibuat kanun khusus yang mengatur tentang kadar zakat itu, kadar zakat fitrah gitu. Jadi kalau fatwa MPU belum menjadi hukum positif. Saya kira supaya tidak setiap tahun kita berdiskusi tentang boleh tidak bayar zakat dengan uang atau tidak. Begitu, saya kira itu saja. Baik, terima kasih Ustadz Ya, atas waktunya. Tentu pemirsa PTM yang ada di rumah sudah mengambil manfaat dari diskusi hari ini tentang pengetahuan bagaimana membayar zakat fitrah dan juga zakat mal. Dan masih di bulan suci Ramadan, di penghujung tetap semangat dan tetap sehat untuk menyambut nanti Idul Fitri. Jangan lupa mensucikan diri dengan membayar zakat fitrah pastinya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa menekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru terkait tentang isu-isu krusial di Aceh. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.